Seperti biasa, saya mengulang sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Nah, minggu lalu kita udah tahu kan bahwa Tuhan itu merindukan tinggal bersama umatnya. Nah, untuk dia bisa tinggal bersama umatnya, dia punya standar kekudusan, ya. Tuhan ya, dia punya standar kekudusan dan untuk tinggal bersama-sama, Tuhan itu menuntut ada standar kesucian dan keadilannya pada umatnya. Tapi dia itu adalah Allah yang pengampun dan pengasih. Dan Tuhan itu senang ngampunin dosa. Nah, caranya bagaimana? Tuhan sendiri yang membuka jalan. Tuhan menunjukkan gini loh caranya ya, mempersembahkan korban. Jadi, kenapa manusia harus mempersembahkan korban di perjanjian lama ini ya? Karena korban itu menunjukkan manusia itu sadar bahwa Tuhan itu suci dan kesucian Tuhan itu menuntut keadilan dan sadar banget bahwa kita ini berdosa gitu. Nah, sehingga mempersembahkan korban itu juga menunjukkan saya menyesal begitu dan saya pengen bertobat, satu binatang dikorbankan. Tuhan juga sayang sama binatang, bukan? Ya, dia juga Tuhan dari segala binatang, bukan? Tetapi Tuhan lebih sayang manusia daripada binatang dan binatang dikorbankan untuk sebagai ganti manusia. Nah, kesadaran perlunya penebusan dan pengampunan dari Tuhan. Jadi korban itu menunjukkan bahwa manusia ini sadar bahwa aku tuh perlu ditebus, bahwa aku tuh perlu diampuni oleh Tuhan. Ya, dan ada keinginan, kenapa kita kepengen ditebus? Kenapa kita pengen diampuni? Supaya kita bisa kembali gitu ya, ngobrol lagi sama Tuhan, kembali berkomunikasi, nggak dibuang gitu sama Tuhan. Dan juga korban itu menunjukkan kita mengucapkan syukur ya. Korban bakaran itu semuanya dibakar buat Tuhan. Karena kita kepengen memang buat kasih buat Tuhan. Nah, gitu mengucap syukur. Nah, jadi Keluaran 29 40 ayat 45 mengatakan Tuhan bilang, "Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Aku akan menjadi Allah mereka." Jadi dengan adanya korban pagi, korban petang, korban penghapusan dosa, korban bakaran, Tuhan melihat umatnya itu menyesal. Dan dengan standar kekudusan itu dipuaskan dengan adanya korban itu dan Tuhan bisa tinggal bersama-sama orang Israel. Nah, itu dia ya. Lalu kita lihat pembangunan kemah suci ini perencanaannya sudah selesai di pasal 31 minggu lalu yang kita bahas, dan dua furniture yang terakhir yang kita bahas adalah mesbah doa ya, pembakaran ukupan dan pembasuhan ya. Nah, keduanya ini punya kesamaan. Kesamaannya yaitu dua-duanya sebelum tirai. Sebelum tirai kemah suci ya, yang pembasuhan ini sebelum masuk ke kemah suci, dan mesbah doanya itu sebelum ke ruang maha kudus. Dua-duanya sebelum tirai. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu merancang setiap umat sebenarnya untuk menjadi imam baginya. Ingat, hanya imam yang boleh masuk ke kemah suci. Kalau kita rakyat biasa nggak bisa, kita di pelataran doang, nggak bisa masuk ya. Nah, sehingga kedua perabot terakhir ini, dua yang terakhir ini ditaruh di depan tirai, artinya Tuhan tuh mengharapkan setiap umat seharusnya menjadi imam baginya. Ya, nah, dan diingatkan begini, Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Ini ayat favorit nih ya, selama nanti juga hari ini juga kita akan pegang ayat ini terus ya. Jadi sekarang jika kamu taat dan patuh padaku, engkau mendengarkan firman-Ku, engkau taat padaku ya, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Walaupun akulah yang mempunyai seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi jika umat taat dan patuh pada Tuhan dan perjanjiannya, maka umat akan menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi perantara antara manusia untuk datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan panggil, kita adalah imam. Nah, kecuali kita menolak panggilan Tuhan. Kita menolak panggilan Tuhan, artinya Tuhan tidak perlu memperlengkapi kita menjadi imam, tidak perlu membasuh tubuh, ya, dan tidak perlu masuk ke dalam kemah suci. Kita ingin masuk ke kemah suci karena kita ingin melayani Tuhan, kita ingin ngobrol sama Tuhan. Dan satu-satunya cara adalah menjadi imam. Dan Tuhan undang kita menjadi imam.
Ya. Nah, sehingga menjadi imam itu adalah reward, hadiah dari Tuhan. Karena Tuhan bilang kalau engkau patuh, hadiahnya menjadi imam. Nah, itu ya. Jadi menjadi imam itu suatu kerinduan, suatu kebanggaan, suatu hadiah dari Tuhan untuk hidup dekat kepadanya. Karena kalau hidup dekat pada Tuhan, pasti menjadi kesayangan Tuhan. Dan itu impian kita semua, bukan? Nah, lalu minggu lalu kita bagian akhir itu belajar tentang konsep bekerja, ya. Kita ingat si Bezalel dan Aholiab, ya, yang ditunjuk menjadi pekerja oleh Tuhan. Nah, konsep bekerja sama oleh Tuhan itu adalah Tuhan memberikan visi tentang pekerjaannya, ya, apa yang harus dibangun. Ya, Tuhan merancangkan semua materinya, benangnya biru, ungu, merah, ya, pakai benang emas, pakai lenan halus. Lalu Tuhan memberitahukan urutan pekerjaannya, bikin tutup dada dulu, bikin bahu dulu, bikin ini dulu, gelang-gelang dulu, ikat ke sini, ikat ke sono, begitu ya, memberitahu sampai detail begitu. Kemudian Tuhan menyediakan tenaga kerjanya. Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil, Tuhan yang lengkapi dengan semua keterampilan, dikasih hikmat, dan Tuhan tunjukkan ini loh caranya bikin, ya, instruksinya detail. Nah, begitu bekerja untuk Tuhan, ya. Dan kemudian Tuhan setelah nanti pasal 35 kita akan melihatnya di pasal 35 Tuhan menyediakan materi dan Tuhan mencukupkan semua dan menyertai sampai nanti kita akan tutup kitab Keluaran ini di pasal 40, jeng-jeng gitu ya, kemah sucinya selesai dibangun. Nah, ini kan sekarang baru rancangan, tapi inilah konsep bekerja dari, oleh, dan untuk Tuhan. Tuhan yang mulai, Tuhan yang pilih, Tuhan yang akan genapi. Ya kita ini apa? Kita alatnya, ikut aja mestinya. Itu adalah konsep bekerja dari, oleh, dan untuk Tuhan. Nah, setelah kita belajar konsep bekerja, minggu lalu terakhir kita belajar tentang konsep berhenti di dalam Tuhan. Jadi kalau kita bekerja dari, oleh, untuk Tuhan, berhenti pun nggak berhenti di mana-mana, di dalam Tuhan, gitu kan? Nah, kita mengenal, dan ini bukan minggu lalu diperkenalkannya, udah beberapa lama kita mengenal kata sabat. Jadi sabat itu baru dikenal di zaman Musa ini. Abraham tidak melakukan sabat, Adam tidak melakukan sabat, Yakub tidak melakukan sabat. Di zaman Musa ini baru diintroduce, dikasih tahu tentang sabat. Nah, sabat adalah sebuah panggilan untuk berhenti penuh di dalam Tuhan. Ya, nah berhenti bukan beristirahat. Sabat tidak sama dengan hari Minggu. Hari Minggu kita nggak bekerja leyeh-leyeh, santai-santai. Itu bukan sabat. Ya, jadi sabat bukan beristirahat satu hari selama atau setelah 5 atau 6 hari bekerja terus istirahat dengan bersenang-senang, malas-malas. Ini adalah budaya Yunani yang saya sudah ceritakan di minggu lalu ya, yang merusak budaya kerja. Ya, jadi kita merasa aduh capek kerja, udah istirahat lah. Dan kita anggap kita lagi bersabat. Itu bukan bersabat, itu namanya beristirahat. Sabat adalah berhenti di dalam Tuhan, ya, dan itu bukan untuk kita. Ya, berhenti di dalam Tuhan untuk kita. Perhentian di dalam Tuhan itu artinya menyatukan kita kembali kepada Tuhan, gitu ya, sehingga kita mengerti visi Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kita sebenarnya kita kerjakan? Jadi sekali seminggu harus berhenti di dalam Tuhan tuh untuk dikalibrasi gitu, dibalikin lagi benar nggak sih yang selama ini gitu. Mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Terus bisa melihat bagaimana visi Tuhan itu diimplementasikan di dalam hidupku, di dalam rumah tanggaku, di dalam pekerjaanku, di dalam keluargaku, kita bisa lihat. Nah, satu hari itu diperlukan untuk kita mengkalibrasi ini semua, dikembalikan kembali. Soalnya besoknya udah kerja lagi, kita lupa lagi tuh, kita udah kerja lagi. Ntar meleset. Nah, sampai minggu depan lagi kita harus mestinya bersabar kembali. Jadi sekali seminggu harusnya itu merupakan sebuah keharusan. Nah, sabat juga harus bahkan untuk hamba Tuhan. Pada saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Makanya sabat ini diberikan kepada bagian waktu Bezalel dan Oholiab ya pada Keluaran 31.
Bezalel dan Oholiab itu sedang mengerjakan mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan bilang stop. Ya, jadi kita suka terjebak, ada istilahnya idolatry of work, ya, memberhalakan pekerjaan sehingga sangat mudah menjadi sibuk dan tenggelam di dalam pekerjaan kita, bahkan pekerjaan Tuhan, dan melupakan Tuhannya. Ini kemana nih? Pelayanan mulu gitu ya, sampai nggak punya waktu untuk berdoa, nggak punya waktu untuk ngomong-ngomong sama Tuhan, nggak punya waktu retreat pribadi sama Tuhan. Itu namanya kita sudah menjadi budak dari pelayanan, bahkan melupakan Tuhan. Nah, ini satu istilah ya. Lalu immorality of work. Kita mengabuse pekerjaan untuk benefit diri sendiri. Ya, kita nggak ngerti konsep bekerja yang benar. Banyak orang pura-pura kerja, kan? Ya, kalau bos lewat, pura-pura rajin gitu ya, supaya tidak dipecat dan selamat gitu pekerjaannya. Nah, Sabat itu mengingatkan kita bahwa bekerja jangan seperti itu. Ya, bekerja jangan memberhalakan pekerjaan, tetapi jangan mengabuse pekerjaan untuk benefit diri sendiri. Bekerjalah dengan konsep kerja yang benar, ya, karena Tuhan sendiri bekerja. Nah, jadi itu yang kita belajar di minggu lalu, ya. Kalau Bapak Ibu yang tidak mengikuti minggu lalu, saya sangat menganjurkan coba dengar pelajaran kita di minggu lalu, ya. Jadi sehingga bisa mengejar, mengerti dengan cepat apa yang saya jelaskan ini. Baik. Nah, minggu ini kita akan belajar Exodus 32 ya, Keluaran 32. Saya doakan gitu ya, apa ya Tuhan judulnya, apa ya Tuhan judulnya. Saya nggak mau judulnya itu anak lembu emas gitu. Enggak gitu, karena that's not the message gitu ya. Itu yang kejadian, kita pesannya apa. Dan Tuhan memberikan saya judul ini, melihat Dia yang tidak terlihat gitu. Dan ayat kuncinya itu saya ambil dari Ibrani 11:27 ya. Dengan iman, Musa telah meninggalkan Mesir tanpa takut akan murka Tuhan. Murka Firaun. Ya, Musa tetap teguh bertahan karena Musa melihat Dia yang tidak terlihat. Ya, kata-kata melihat Dia yang tidak terlihat itu paradoks ya. Melihat sesuatu yang tidak terlihat. Tapi Musa bisa lihat. Nah, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah, gitu ya. Jadi kita seeing Him who is invisible. Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak bisa dilihat. Nggak bisa kita melihat Tuhan kita. Nah, saya mengambil tema ini, melihat Dia yang tidak bisa dilihat. Ini akan 3 seri ya. Hari ini kita part 1, nanti minggu depan kita masuk ke Keluaran 33, kita masih melanjutkan tema ini, dan sampai ke Keluaran 34 nanti. Masih kita bicara tentang seeing Him who is invisible. Nah, kita tahu ya, saya kasih gambaran konteks sedikit dulu sebelum kita masuk ke dalam Keluaran 32. Ini kejadiannya baru pada bulan ketiga di pelataran Gunung Sinai. Mereka udah keluar dari Mesir, pada bulan ketiga nyampe nih di Gunung Sinai. Depan Gunung Sinai. Gede banget Gunung Sinai, kayak mimbarnya Tuhan gitu ya. Dan mereka berkemah di pelataran Gunung Sinai. Nah, jadi pasal 19 kita udah tahu Tuhan menampakkan dirinya di Gunung Sinai, itu ada guru kilat, awan padat, bunyi sangkakala, dan Musa disuruh naik turun gunung ya. Lelaki 80 tahun naik turun gunung, capek Musa. Nah, Keluaran 20 dan 20 sampai 23, 3 pasal, kita tahu Musa dan Harun naik ke Gunung Sinai dan Tuhan memberikan 10 hukum dan kitab perjanjian ya. Kita tahu di situ ada hukum untuk orang mencuri, untuk orang yang para janda, orang miskin, para budak, perempuan dan lain sebagainya ya. Nah, lalu pasal 24 setelah Musa turun, pasal 24-nya adalah pengikatan perjanjian. Jadi Musa naik sendiri, si Harun sama tua-tua tidak boleh naik ya. Lalu Musa turun lagi menyampaikan hukum Tuhan ini dan dikasih tahu sama umat Israel, dan Israel bilang, "Ya, kami akan patuhi." Amin, kan gitu ya. Nah,
Jadi itu yang terjadi. Nah malamnya Musa tulisin, wah semua dihafalin, ditulis sama Musa malamnya. Semalam-malaman dia menulis, dan besok paginya Musa mempersembahkan korban. Darah korban itu disiram ke mezbah, artinya itu mewakili Tuhan. Kemudian dia ambil kitab yang sudah ditulisnya itu. Wah ini sekarang udah hitam di atas putih dong, kan gitu ya. Dibacakan olehnya, dan kemudian umat semua jawab, kami sanggup, kami patuh, kami lakukan. Nah, terus Musa ambil sisa darah itu dipercikin kepada umat sebagai metrai perjanjian. Sah ya, udah berjanji nih ya, kawin nih ya, kontrak selesai. Jreng gitu ya, jadi selesailah perjanjian itu dan disilkan, dimetraikan dengan darah. Nah, lalu pasal 24 terakhir, nah ini konteks kita ya. Jadi Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai. Nah, dan Musa sebelum naik, dia delegasikan tugas kepada pemimpin yang lain. Ada Harun, ada Hur, dan ada tua-tua Israel. Musa naik gunung, dia bilang, lu bantuin ya, kan gitu ya. Nah, kemudian Musa naik ke Gunung Sinai itu ditunggui sama Yosua. 40 hari, 40 malam Musa di atas gunung itu. Nah, lalu ketika Musa udah naik, kita udah pelajari ini, Keluaran 25-27, Tuhan memberikan rancangan kemah suci dan perabotannya. Itu semua di atas gunung ya. Nah, lalu Tuhan kasih tahu, ada pengumpulan materi ya, harus dilakukan benang ini, emas lah, segala macam. Lalu detail rencananya Tuhan kasih tahu, bangunnya caranya bagaimana. Lalu pada pasal 28-29 tentang keimaman. Ini semua Tuhan cerita nih sama Musa ya, tentang desain pakaian imam, tentang pentahbisan imam, tentang korban pentahbisan, korban pagi dan korban petang. Ini semua Tuhan kasih tahu Musa. Gini loh. Jadi Musa punya gambaran gitu ya. Nah, lalu Keluaran 30 dan 31 terakhir tuh Tuhan bilang ada 2 perabotan ya yang tadi kita bahas itu. Mezbah dupa, mezbah doa itu, dan pembasuhan. Lalu ada uang tebusan yang mereka harus bayar, minyak urapan dan dupa kudus. Kemudian baru nih Tuhan bilang nanti kita tunjuk si Bezalel ya, si Ohaliab dan timnya. Nanti gua kasih hikmat bisa kerja tuh ya. Dan terakhir Tuhan bilang kudusin ya hari Sabat. Nah, selesai sampai di situ. Lalu Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai bicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis dengan jari Allah. Mantap kan? Jadi terima nih si Musa, jeng-jeng selesai. Nah, sekarang baru kita masuk ke Keluaran 32 ya. Jadi Musa selama ini ada di atas gunung, udah terima nih. Dia yang tahu kemah suci segala macam. Rakyat tahu nggak? Belum tahu, karena baru ada di benak Musa, belum dijadiin. Ya. Nah, lalu kita masuk ke Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Ya, nah, jadi di Keluaran 24 tadi, Musa tuh udah berpesan kepada tua-tua Israel. Ya, sebelum Musa naik ke gunung tuh, Musa udah bilang ke tua-tua Israel, tinggal di sini ya, tunggu kami. Aku sama Yosua naik nih ya. Kalian tinggal di sini, tunggu sampai kami kembali kepadamu. Nah, terus dia juga bilang, bukankah Harun sama Hur ada bersama-sama dengan kamu? Jadi siapa yang ada perkaranya, datang kepada Harun dan Hur ya. Nah, Musa udah pesen nih sama dia orang ya. Tetapi ini adalah broken system gitu loh. Musa udah delegasiin tugas, tapi nggak berjalan. Orang Israel bilang, Musa ini mengundur-mundur. Jadi baik Harun atau Hur beserta tua-tua Israel yang sudah ditunjuk Musa tadi sebagai wakilnya, nggak dianggap sama umat Israel. Jadi mereka, aduh mana ya Musa gitu ya. Padahal Musa udah bilang tuh ada tuh Harun, Hur, tua-tua udah aku delegasiin gitu. Tapi ini yang namanya broken system, tidak berjalan. Ya, nah umat maunya tuh menentukan sendiri. Dia punya impian gitu. Pemimpin itu ya Musa, Harun, Hur, tua-tua, enggak.
Nah, gitu. Ini demokrasi kan. Jadi demokrasi adalah rakyat yang menentukan pemimpin, bukan? Nah, jadi dia mau Musa. Nah, umat nggak terima Harun Hur dan lain-lain. Maunya Musa. Nah, lalu ayat 20, Keluaran 24 ayat 17, kemuliaan, jadi waktu Musa naik ke atas gunung itu, kemuliaan Tuhan itu tampak sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung. Itu pada pemandangan orang Israel. Orang Israel bisa lihat Tuhan nggak? Lihat, noh, tuh gunungnya berapi gitu loh. Ya, jadi umat Israel itu telah lihat gunung itu waktu Musa naik kan, dengan api sebagai tanda kehadiran Tuhan. Umat Israel tahu nggak Tuhan sedang memimpin? Tahu, itu loh. Tuhan sendiri memimpin, gunungnya berapi, dan kita ini bangsa yang teokrasi. Kita bukan demokrasi, kita teokrasi. Bangsa yang dipimpin oleh Tuhan langsung. Nah, ya. Nah, tetapi ini sudah 40 hari nih. Sudah berminggu-minggu, udah lebih dari 5 minggu. Tiap hari lihat gunung ada apinya, tiap hari lihat gunung ada apinya. Pemandangan itu menjadi biasa bagi umat Israel. Nah, itu dia, ya. Jadi kalau kita tuh melihat segala sesuatu ke takjuban mestinya begitu, tapi ngelihatnya tiap hari jadi familiar. Oh, biasa. Besok ya begitu lagi. Jadi mereka tidak lagi menganggap itu tanda kehadiran Tuhan. Lupa dia udah pertama kali takjub, besok ya, apinya sama ya gedenya ya, nggak tambah gede. Nah, mulai deh dibahas begitu kan. Dan kemudian setiap hari muncul sama gunung berapi, gunung berapi, gunung berapi gitu kan. Dia merasa familiar dan dia udah merasa mana nggak ada apa-apa begitu ya. Nah, jadi umat Israel menentukan sendiri kriterianya, tanda kehadiran Tuhan yang jelas-jelas ada di depan matanya itu sudah nggak dianggap karena udah terlalu biasa. Dan dia tidak lagi menganggap itu tanda kehadiran Tuhan. Jadi dia mengarang sendiri gitu, nggak ada. Nah, gitu ya. Nah, lalu Musa, terus Keluaran 24 ayat 18, kita tahu bahwa Musa tinggal di gunung itu 40 hari, 40 malam. Ya, dan Musa itu bekerja ngikutin perintah dan waktunya Tuhan. Musa pun disuruh nunggu kan 6 hari, dia naik gunung, tunggu 6 hari, Tuhan nggak panggil. Hari ke-7 baru Tuhan panggil dia naik. Itu di ayat 16 ya, 24 ayat 16. Nah, jadi Musa pun nunggu ada waktunya Tuhan. Nggak bisa suka-sukanya sendiri. Tuhan kelamaan nih, cepetan. Nggak bisa. Ya. Nah, terus umat ini melihat ketiadaan Musa. Mereka melihat bahwa Musa mengundur-mundur. Mereka melihat Musa mengundur-mundur. Jadi bukan merasa Musa mengundur-mundur, mereka melihat Musa mengundur-mundur. Ya, jadi umat itu melihat nggak ada Musa. Ya, nah itu dia. Nah, umat Israel tuh sebenarnya juga harusnya menunggu. Tapi coba saya tanya Bapak Ibu, siapa yang suka menunggu? Ini ada suatu hal yang tidak menyenangkan, bukan? Menunggu, nggak tahu jelas. Walaupun gunung itu masih berpijar, mereka mulai gelisah nih. Aduh, Musa mana ya? Musa mana ya? Tiap hari nanya Musa mana, Musa mana, Musa mana. Nah, umat Israel tuh mulai menilai, buset nih si Musa, lama banget. Waktu lelet nih, buset dah lama sekali nggak turun-turun ya. Nah, dia tidak sabar dan tidak mau menantikan waktunya Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu mulai ingat-ingat ya. Kita sering begitu, bukan? Paksa Tuhan itu kayak sekarang Tuhan doa, jawab. Kalau enggak, engkau bukan Tuhan. Sama umat Israel itu begitu. Dia nggak sabar. Cepat Musa. Ya, nah enggak mau. Nah, jadi umat Israel itu mau adanya sosok pemimpin yang kelihatan dan bekerja sesuai dengan waktu mereka. Ini udah kebablasan tuh. Siapa Tuhan, siapa umat nih sekarang. Ya. Nah, jadi Tuhan bilang, kalau kita baca di si pemazmur bilang ya, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Tuhan itu harus dinantikan. Karena kita umatnya, yang Tuhan itu Tuhan gitu loh.
bukan Tuhan yang menanti kita. Pentingan siapa kan gitu ya. Jadi nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Kalau engkau gelisah, bagaimana engkau bisa menanti? Engkau tidak bisa menunggu dengan sabar sampai dia bertindak. Engkau buru-buru dan ujungnya engkau melakukan sendiri, dan itu fatal yang terjadi. Ya, Abraham melakukan kesalahan yang sama. Oke, nah jadi nantikan Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah sampai ia sabar, sampai ia bertindak. Ya. Nah, lalu jadi saya akan bahas ayat 1 ini ya, karena dari ayat 1 ini kita akan cukup dalam bahasnya. Nah, ketika bangsa itu kali ini yang saya mau tegaskan adalah melihat. Nah, bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundur turun. Mereka melihat. Jadi kepercayaan umat Israel itu ada pada matanya. Dia ingin lihat apa. Kalau dia nggak lihat, dia nggak percaya. Nah, gitu deh. Jadi ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundur turun dari gunung, nggak ada yang dilihat, tapi mereka lihat Musa turun, ya. Maka berkumpul mereka, ya. Nah, Tuhan kita itu tidak terlihat. Our God is an invisible God. Ya, tidak ada orang yang bisa lihat Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak terlihat, tetapi hambanya si Musa ini terlihat. Dan umat itu percaya karena dia lihat Musa. Dia nggak percaya sama Tuhan sebenarnya, dia percaya sama Musanya. Dan Musa bawa tongkat, terlihat juga tongkatnya. Dan dengan tongkat ini Musa melakukan segala macam mujizat yang semuanya nyata. Nah, mereka percaya. Nah, sekarang Musa udah 5 minggu lebih nih, nggak kelihatan. Mujizat juga tidak terjadi, cuman gunung doang ada apinya, kan begitu. Jadi bagi mereka kalau Musa tidak terlihat, artinya nggak ada. Untuk percaya itu perlu lihat. Kalau kita nggak lihat, nggak ada. Bagaimana percaya? Nah, gitu ya. Jadi iman umat Israel itu ada pada penglihatannya. Makanya kata melihat itu bukan salah tulis. Ya, bukan merasa, melihat. Bangsa itu melihat Musa mengundur-mundur. Nah, jadi umat Israel itu imannya ada pada penglihatannya. Nah, saya mau tegaskan begini, dunia mengajarkan kita begitu, bukan? Dunia mengajarkan seeing is believing. If you don't see, don't believe. Kan gitu, nggak kelihatan apanya yang lu mau percaya, coba. Nah, bahkan ada museum ya, kita tahu ya, believe it or not ya, hal-hal aneh gitu, yang difoto, yang ada buktinya, dan ditaruh di museum itu. Sehingga dikatakan, lu lihat kan, toh, baru lu percaya. Nah, gitu ya. Jadi seeing is believing. Itu dunia ajarin kita begitu. Sementara iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu malah mengajarkan kita bahwa engkau akan lihat kalau engkau percaya. Engkau percaya dulu, engkau akan lihat nanti. Sekarang kelihatan nggak? Nggak ada. Sekarang kita bilang kita orang percaya masuk surga. Percaya nggak? Percaya. Pernah lihat surga? Enggak. Kenapa kita percaya? Ya, itu adalah kita beriman untuk sesuatu dari sesuatu dan kita tahu itu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Tapi kita percaya one day kita akan lihat. Sama. Kita nggak bisa lihat Tuhan sekarang. Tapi suatu waktu kita akan bertemu muka dengan Tuhan, bukan? Jadi dunia mengajarkan tentang melihat, iman kita nggak begitu. Nah, science ini secara saintifik ya, melihat itu memang membantu mengerti. Nah, ini kan sains juga datang dari Tuhan gitu ya. Jadi betul nggak melihat itu membuat kita mengerti? Betul, karena otak kita separuh ini adalah visual processing-nya ya. Kita bisa ngelihat visual itu separuh nangkep cepet. Lalu mata ini mata paling 70% senses kita itu datang dari mata. Gampang banget kita ngerti. Dan dalam 1/10 detik kalau kita ngelihat sebuah gambar gitu ya, otaknya langsung mikir gitu. Ya, saya kasih contoh ya. Nih ya, coba siap-siap nih Bapak Ibu lihat gambar ini. Siapa yang langsung mulutnya keluar air ludah gitu di dalam mulutnya?
Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya, ini adalah visual, begitu dilihat otaknya, iya, terus kita ada air liur di dalam mulut kita gitu kan. Nah, itu contoh visual ya. Saya nggak perlu ngomong gitu. Udah, aduh asem, gitu. Dan tiba-tiba otak kita memberi perintah air liur keluar, nah, begitu ya. Jadi mata itu mengendalikan semua sensesnya kita, semua panca indera kita yang lain ya. Nah, makanya kalau kita dulu dengar radio nyaman, begitu keluar TV, dah kan gitu, nggak mau lagi dengar radio, kita nonton TV karena TV jauh lebih menyenangkan, ada telinganya, ada gambarnya gitu kan. Nah, tetapi firman Tuhan bilang apa? Iman itu datang dari pendengaran, bukan dari melihat loh, dari pendengaran ya. Dan ayat favorit kita tadi ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku ya dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kata mendengarkan itu sangat terkenal ya, Shema Israel. Jadi Tuhan selalu bilang, Shema, dengerin hai Israel, pasang kopeng, ya dengerin ya. Nah, itu dia. Jadi iman kita itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi makanya firman Tuhan itu kata-kata. Ya, Tuhan itu berfirman dan firman itu kata-kata itu dituliskan. Sehingga yang kita lakukan sekarang ini adalah iman kita tuh timbul dari kata-kata, dari mendengarkan, bukan dari visualisasi. Ya, nggak kebayang gitu Alkitab kita bentuknya komik gitu ya. Saya minta tolong ada yang belum di mute mic-nya. Ya, terima kasih. Nah, jadi ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundur turun dari gunung, maka mereka berkumpul ngerumunin si Harun ya dan berkata kepadanya, "Mari buatkan Allah kami. Buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami." Dia mau lihat kan? Ya, berjalan di depan bisa kelihatan kan, berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang memimpin kami keluar dari Mesir, nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Jadi mereka ingin melihat Allah, ya, nggak lihat, nggak percaya, kan gitu. Nah, kemudian dia ingin melihat di tempat yang dia inginkan. Jadi kepercayaan umat itu ada pada apa yang mereka ingin lihat, pada tempat yang mereka inginkan. Israel ingin lihat Allah itu ada di depannya. Itu ya, jangan di belakang ya, di depan ya. Nah, jadi umat Israel itu percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Jadi mereka sendiri yang set, nyata, terlihat. Oh pasti, kalau udah kelihatan kan ada pastinya. Terus bisa diatur di depan, kan gitu. Gua nyaman kalau dia di depan. Kalau gua di belakang, gua nggak kelihatan, nggak bisa, mesti di depan. Nah, sebenarnya yang mereka cari itu adalah Allah yang memberikan kepastian dan kenyamanan. Mesti kelihatan pasti dan kelihatan di depan. Nyaman aku kalau kamu di depan. Jadi yang dia minta sebenarnya adalah Allah yang pasti dan nyaman. Allah yang bisa dia atur. Ya. Nah, lalu mereka berkumpul kan, melihat Musa mundur-mundur, mereka berkumpul kerumunin si Harun sekarang. Fokusnya ya. Jadi dia berkumpul ngerumunin Harun, artinya apa? Menunjukkan kekompakan, kesepakatan hati. Ini suatu permintaan bersama nih, kompak nih, nggak satu dua, lu segerombolan dia datang kepada Harun ya. Dan dia kerumunin tuh artinya mendesak, urgent sekarang Harun begitu. Nah, jadi umat Israel minta Harun membuatkan Allah. Nah, ini mau menunjukkan apa? Dia menunjukkan gini, nah ini kalau saya orang bisnis gitu ya, kita yang kerja gitu ya, wah ini sebenarnya bagus banget, proaktif loh, ya ini umat yang proaktif loh, inisiatif datang dari umat nih, bukan dari Harun, dari umat. Mereka rendah hati loh, menginginkan adanya pemimpin. Wah buset nggak, rakyat yang minta pemimpin, hebat nggak? Dan mereka mau loh belajar, mereka minta pemimpin yang berjalan di depan, yang bisa dihormati, yang bisa diteladani, oh gitu kan? Dan Harun didengerin umat ini, sangat customer oriented kalau dalam istilah saya ya di dunia marketing ya. Jadi Harun mendengarkan
customer-nya gitu ya, sangat customer oriented. Di dunia itu cakep banget. Harusnya begitu setiap perusahaan customer oriented gitu kan. Nah, dan Harun melupakan Hur. Tua-tua Israel kan dia di-assign tadinya didelegasikan tugasnya tidak hanya Harun, ada Hur, ada tua-tua Israel. Mestinya kalau ada begini-begini mbok berebuk gitu loh. Tapi dia lupa tuh, nggak dipikirin si Hur sama tua-tuanya. Dia juga lupa sama Musa. Musa kan bilang, tunggu, jangan bergerak sampai aku kembali. Artinya engkau tidak boleh mengambil keputusan sampai aku kembali. Tapi dia lupa sama Musa. Dan lupa sama Musa, ya lupalah sama Tuhan dan perintahnya. Tuhan sudah jelas-jelas kasih perintah, ya kan? Nah, lalu si Harun berkata kepada mereka, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawa semuanya padaku. Ya, seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Jadi Harun ini ya, dia kan pemimpin umat. Dia ikut Musa kemana-mana dan dia juga ikut loh mendengarkan hukum Allah yang Allah bicarakan ya 10 hukum Allah dan kitab perjanjian. Harun dengar. Nah, jadi Harun pasti tahu kata Shema Israel itu ya. Shema Israel ya. Jadi Tuhan udah bilang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, pegang perjanjianku, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Dan dari segala bangsa, aku yang punya seluruh bumi. Harun tahu nggak? Tahu. Ngerti nggak dia? Ngerti. Dia tahu bahwa ini telinga bagus banget. Untuk itulah dia minta anting-anting emas yang ada pada telinga. Nah, 2 ayat ini benar-benar menuliskan exactly anting-anting emas yang ada pada telinga. Perhiasan itu kan banyak, saudara-saudara. Ya, ada di hidung, ada gelang, ada gelang kaki, ada kalung, mungkin yang lebih banyak emasnya. Kenapa Harun tuh mintanya anting-anting emas yang ada di telinga? Saya penasaran seminggu ini, serius. Saya doa, betul-betul saya bilang, Tuhan bukakan padaku mengapa anting-anting emas pada telinga. Dan Tuhan bukakan saya ini. Jadi Harun mengerti nggak itu tentang kuping? Ngerti. Dan itu yang dia minta. Anting-anting emas pada telinga itu adalah simbol dari pendengaran akan sesuatu yang sakral gitu loh. Ya, anting-anting emas pada telinga. Emas kan sudah kita tahu itu lambang Tuhan gitu kan. Nah, jadi telinga ini mendengarkan firman Tuhan. Telinga ini sakral gitu. Nah, dia minta sini kasih simbolnya itu. Jadi dia minta pendengaran yang sakral ini dan seluruh bangsa kasih memberikan dengan senang hati, nih, kukasih telingaku ini, kukasih kan gitu. Dalam upaya apa di otak mereka semua? Untuk mendapatkan Tuhan dari radio jadi TV tadi. Ya, mendapatkan Tuhan yang berwujud sekarang yang terlihat, bisa diraba, lebih gampang kami ngertinya. Dan bisa kita tempatkan juga kalau ada wujudnya kan kita bisa pindahin, taruh di depan, taruh di atas, wah kan keren kan gitu. Itu yang mereka inginkan, radionya berubah menjadi TV gitu loh. Jadi dikasih nggak sama mereka? Oh kasih cepet-cepet kasih supaya jeng-jeng menjadi yang lebih gaya kan gitu ya, menjadi Tuhan yang lebih bisa dikenal gitu. Bagus nggak motivasinya? Bagus. Bagus banget motivasinya, ya. Nah, Harun menerima dari tangan mereka. Diterima nih sama Harun. Dibentuk dengan pahat, dibuatnya anak lembu tuangan. Kemudian dia berkata, kemudian mereka nih yang berkata, bukan Harun loh ya. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel. Jadi ceritanya mereka saling bersorak gitu. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka kayak bersaut-sautan begitu, saling menguatkan gitu. Ini Allahmu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir. Bukan Harun yang bicara. Ya. Nah, jadi Harun menerima tugas mulia ini, diterima. Tujuannya baik. Dia jadi perantara, bukan? Nah, Harun ini menggabungkan sekarang nih suara Tuhan. Dia tahu nih, mendengar kata Tuhan kan, makanya minta anting-anting emas.
Dia dengar juga suara manusia, wujudin dong, yang kelihatan dong, digabung sama dia, jeder. Jadilah televisi tadi gitu ya. Nah, simbol pendengaran sakral itu Harun transformasikan sekarang menjadi wujud nyata yang terlihat teraba atas pribadi dan karakter Tuhan. Muncullah lembu, karena lembu itu menunjukkan kekuatan dan kesuburan, ya, fertility, dan itu pengaruh dari Kanaan dan pengaruh dari Mesir juga, dan emas menunjukkan keilahian gitu, kemewahan begitu kan. Nah, jadi ini adalah sebuah upaya yang sangat customer oriented. Hebat nggak sih Harun ya? Agar umat lebih mudah mengenal Tuhan. Apa-apa tuh kalau kita di marketing digampangin gitu. Jadi customer jangan dibikin susah, digampangin. Seamless service. Wah, jadi service yang tidak ada kesulitannya begitu kan. Gampang, langsung, cepat kan gitu. Nah, jadi agar umat ini mudah mengenal Tuhan, Tuhan yang tadinya nggak kelihatan, sekarang menjadi Tuhan yang punya wujud. Oh, anggun, cakep, mewah, penuh arti, kan begitu. Nah, jadi ini sebenarnya bukan masalah mendengarnya sebenarnya. Karena Harun mendengar, tapi yang didengerin siapa? Nah, jadi masalahnya adalah siapa yang didengerin. Bukan masalah mendengarnya, dia Shema Israel dia. Tapi siapa yang didengar? Dia gabung-gabung sendiri, suara Tuhan ya, suara manusia ya. Dia bikin sendiri, jadilah. Begitu ya. Jadi ini bukan masalah mendengarnya, tetapi siapa yang didengerin dan ditaatin. Nah, lalu dibentuknya dan dibuatnya anak lembu tuangan itu. Ya. Nah, yang dia bikin ini benar ya, dia bilang, orang Israel kan bilang nih, hai ini Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Berarti Allahmu yang menuntun keluar dari Mesir siapa? Yahweh, Tuhan, Tuhan besar ya. Jadi objeknya itu benar, ini adalah Allah yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Jadi ini adalah Yahweh, bukan ilah yang lain. Benar ini. Jadi hukum pertama tidak dilanggar. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini bukan Allah lain, ini Yahweh. Yang mereka langgar itu adalah hukum kedua. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Nah, sekarang Yahweh Tuhan diwujudkan sama mereka dalam bentuk anak lembu emas. Yang salah itu adalah Yahweh Tuhan itu pencipta. Tuhan itu tidak bisa diciptakan, bukan diciptakan, apalagi dibentuk dengan pahat gitu ya. Tuhan adalah Allah yang nggak ada batasnya. Tuhan itu berhak, dia Tuhan, memanifestasikan dirinya dalam bentuk apapun, dimanapun, kapanpun. Gunung itu ada apinya, Tuhan bilang aku ada di situ. Hak Tuhan, bentuknya api, hak Tuhan. Siapa yang bisa membatasi Tuhan? Ya, jadi di Kejadian kita udah tahu, zaman Abraham, Tuhan muncul dalam bentuk suluh dan perapian. Muncul dalam bentuk malaikat ya ketika peristiwa Sodom dan Gomora. Muncul dalam bentuk teofani yang bergulat dengan Yakub. Di Keluaran ini dari awal kita udah baca, dia muncul dalam bentuk semak duri kecil, manggil Musa, 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 gitu ya. Dalam mujizat-mujizat, dalam tiang awan, tiang api, guru petir, bunyi sangkakala. Tuhan bisa memanifestasikan dirinya dalam bentuk apapun, dimanapun, kapanpun. Sekarang Tuhan dibatasin masuk ke dalam lembu sapi ini. Ya. Nah, jadi ketika Harun, jadi umat kan yang berteriak kan, oh ini Allahmu telah menuntun kau dari Mesir. Nah, Harun sekarang dengar nih, ketika Harun melihat itu, wah umat happy gitu ya, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, besok hari raya bagi Tuhan. Ya, jadi si Harun ini pemimpin yang sangat customer oriented. Dia menyaksikan kegembiraan umat menerima perwujudan Yahweh ini ya, Tuhan yang dia bikin ya. Oh happy, ini penghargaan dong. Apa yang aku bikin dihargain gitu loh. Bahagia orang-orang yang melihatnya kan, itu penghargaan bagi Harun. Nah, jadi
dia mendapatkan konfirmasi, oh berarti apa yang aku bikin ini cocok nih, pas, relevan dengan apa yang dibutuhkan, ya. Ini bahasa marketing banget nih ya, relevan dengan yang dibutuhkan rakyat gitu. Nah, sehingga penghargaan yang dia terima itu menimbulkan semangat to do more gitu loh. Asik, dapat penghargaan, tambah rajin kan gitu. To do more, dia kerja lagi dan dia langsung mendirikan mesbah dan dia umumin besok hari raya ya, menambah kemeriahan. Itu yang terjadi. Dan keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Korbannya benar lagi, korban bakaran, korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan minum, kemudian bangun mereka dan bersukaria. Jadi Harun dan umat sama-sama menunjukkan inisiatif dan itikat yang baik untuk beribadah dengan kesungguhan. Betul-betul loh. Ya, jadi dia mengalokasikan waktu pagi-pagi, nunjukin itu prioritas pertama, hal pertama yang harus dilakukan. Kemudian mereka melakukan dengan tata cara yang benar gitu dan baik dan benar. Mempersembahkan korban keselamatan dulu, ya. Lalu korban bakaran dibakar seluruhnya untuk Tuhan. Lalu korban keselamatan itu bisa dibagi-bagi untuk dimakan gitu ya, rame-rame. Dan mereka makan dan minum setelahnya di hadapan Yahweh dalam bentuk anak lembu emas ini kan. Kemudian mereka bangun dan bersukaria. Nah, happy lah dia ya, nari-nari deh, senang. Nah, saya mau menegaskan gini, Bapak Ibu. Kita tahu ya Tuhan kasih kita senses ya. Senses itu panca indera. Ada rasa, ada pendengaran, ada mata, ada penciuman, dan ada sentuhan. Ya, ini 5 sensesnya kita, 5 panca indera kita. Nah, panca indera itu, nah ini coba lihat ini. Ini zaman saya kecil, orang minum kopi begini nih. Kalau panas, kopinya dituang di dalam di piring kecil, terus diminumnya dari piring kecil. Kayaknya minum begitu tuh sensasional, gitu ya. Kalau minum di gelas kan kurang mantap gitu, baunya kurang keluar dan seterusnya. Jadi manusia menggunakan sensesnya untuk mendapatkan lebih, menjadi sensasi begitu ya. Jadi dari senses, makanya terpaksa bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, senses indera kita ditambahi itu menjadi sensasi. Kita baru senang tuh kalau ada sensasinya, sembriwing rasanya, baunya lebih wangi kalau kopinya dituang begitu. Makin ke sini, ini tidak lagi menimbulkan sensasi. Yang sekarang minum kopi ada sensasinya tuh begini bukan? Wah, ada krimnya, ada karamelnya, begitu ya. Dan ini pun sudah ditinggal sekarang. Hari gini, minum kopi harus pakai cheese cream. Hah? Kan gitu ya? Pakai Oreo. Hah? Gitu. Nah, apa yang terjadi? Ini namanya sensasi. Kita tidak lagi mengecap rasa itu, kita merindukan sensasi. Ya, sama dulu jajanan kita sukanya tuh makan telur rebus begini bukan, lalu pinteran dikit bikin kue apem, wah mentul-mentul nih, wah cakep nih, enak nih ya, asik gitu ya, lebih pinter lagi gitu kan, wah lebih heboh lagi gitu. Nah ini baru sensasional kan begitu ya. Nah apa yang terjadi ketika sense di-abuse menjadi sensasi, dan setiap kita itu mencari sensasi ini, kita tidak lagi menghargai, cukup panca indera saja, mau lebih kan gitu ya. Nah ini yang terjadi, TV-nya tambah tipis, orangnya tambah lebar, tambah tebel kan gitu ya. Nah sadar nggak sadar, obesitas ya di negara Southeast Asia, Asia Tenggara, sekarang manusia tergendut ada di Malaysia. Indonesia, sudah mulai gendut. Kita tidak lagi selangsing Vietnam. Nah ya, kita udah mulai banyak yang gendut. Kenapa? Karena kita selalu mencari sensasi tadi dari makanan. Nah kan gitu ya. Nah apakah itu hanya terbatas di makanan? Enggak. Kita mencari sensasi di baju, baju dibuka kiri, dibuka kanan, celana disobekin, sensasi. Ya, pakai hot pants sependek mungkin, kalau perlu sensasi, pakai rok sependek mungkin, pakai baju seketat mungkin.
Apa sih yang terjadi? Celana pensil mulai muncul kemana-mana begitu kan. Saya nggak ngikutin mode, makanya saya nggak ambil contoh di pakaian ya, karena saya nggak orang yang fashionable. Nah, sehingga kita meng-abuse senses kita ini menjadi sensation. Ya, nggak cukup lagi senses, maunya sensasi gitu ya. Kalau dengar musik, kalau nggak sampai berdebar jantungnya tuh, wah nggak mantap gitu. Kalau makan itu nggak sampai berkeringat, nggak, nah itu kita mengabuse senses kita untuk mendapatkan sensasi. Apa ini yang terjadi bukan? Dan manusia itu membenarkan dirinya. Anak gendut itu lucu, sehat, jangan kurus-kurus, nggak boleh dan seterusnya. Kalau zaman dulu anak gendut dikatain gendut, nah, sekarang anak kurus yang dikatain kurus. Karena kita manusia selalu cenderung membenarkan dirinya terus. Jadi standarnya ngikutin terus, ngikutin apa kata manusianya. Nah, bahaya sekali ya. Nah, jadi dulu kita seneng TV kayak begini. Hari gini nggak bisa. Harus lebih gede dong, TV-nya dong, LED dong. Nah setelah itu, aduh nggak cukup. Kita mau yang sinema dong, ya home theater dong. Dan akhirnya kita jeng-jeng, kan begitu ya. Dan hidup kita di abuse dengan terus mencari sensasi. Nggak nikmat lagi kalau udah nonton TV segambreng, nonton TV kecil, nggak bisa, kan gitu ya. Nah, itu yang terjadi sama orang Israel. Ketika dia sudah makan dan minum, dia bangkit. Dia happy. Wah, Allahnya sekarang kelihatan, bisa dipegang. Udah deket, udah terlihat di depan matanya. Dan dari senses menjadi sensasi. Ini yang terjadi. Ya, mereka mengubah itu menjadi berhalanya yang baru. Kalau sama, coba kita akui sekarang. Kalau kita makan nggak ada sensasinya nih, ya saya terlibat di dalam bisnis dan saya tanya semua orang siapa yang masih masak di rumah. Kurang sensasinya masak di rumah. Mesti beli enak gini gitu, sensasi yang dicari. Nggak tahu apa yang terjadi dengan tubuh kita. Sensasi menjadi berhala. Ya, nah berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi turun ya, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Musa dan 40 hari 40 malam bersama Tuhan. Dia mendengarkan, mengalami Tuhan. Dia baru terima 2 loh hukum. Hatinya pasti berbunga-bunga. Penuh sukacita, damai sejahtera. 40 hari bersama Tuhan, retret private. Wah, kan keren nih. Pasti udah penuh sukacita, kasih damai sejahtera. Dan Tuhan bilang, turun. Aduh, kan? Jadi perjalanan bersama Tuhan nggak selalu nyaman seperti di atas gunung. Tuhan sendiri yang perintahkan turun. Itu ada umat ya, nih tuh di bawah tuh yang ditutupin, yang dititipin kepada hambanya itu perlu diurusi di bawah. Ya, jadi engkau jangan di atas terus, turun. Hamba Tuhan, turun. Ya. Nah, dituliskan di kitab ini Musa sendiri yang tulis. Tuhan bilang apa? Bangsamu, kau yang pimpin. Tuhan tuh nggak bilang umatku, bukan aku yang pimpin. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena dia mau menunjukkan sama tahu nggak apa? Karena Israel sudah melanggar janji mereka. Ingat, mereka udah janji kan, udah dicermin darah kan, udah sumpah mati ini ceritanya, udah pakai teken darah nih. Sekarang dia langgar semuanya dan Tuhan berhak untuk melepas mereka. Enggak lagi jadi umatku. Makanya Tuhan bilang, itu umatmu, itu bangsamu, pimpin dah. Enggak sudi, kata Tuhan, kira-kira begitu ya. Telah rusak lakunya. Kelakuan yang rusak, itu terwujud dari hati dan pikiran yang rusak lebih dahulu. Nggak mungkin kita kelakuannya rusak kalau hati dan pikir. Jadi nggak rusak lebih dahulu. Rusak dulu, baru kelihatan lakunya. Ya. Jadi anak-anak muda, ya Bapak Ibu yang punya anak-anak muda ya, bagaimana dengan apakah seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih hanya dengan mempertahankan itu, menjaganya dengan nggak ada yang lain. Nah,
Tepat sekali kata Tuhan, mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah, mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, ini Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Hanya 6 minggu mereka lupa. Mereka baru aja ngalamin kan kejadian 19, baru ngalamin nih Tuhan hadir menggegar itu gunung gemeteran bunyi sangkakala jejeng begitu dan mereka sampai ketakutan. Mereka baru aja ngalamin itu. Kemudian baru aja teken darah itu tadi di pasal 24 mau patuh sama Tuhan. 6 minggu berselang, 40 hari Musa di atas gunung, lupa mereka semua. Mereka menyimpang, mereka melanggar hukum kedua dari 10 hukum. Ya, mereka benar-benar keterlaluan. Ya, tidak boleh bikin patung, itu yang dibikin sama mereka. Ya, jangan membuat patung, itu yang mereka bikin patung. Dia sujud menyembah dan dia sembahin korban. Tiga-tiganya dia langgar langsung. Ya, dengan tidak ada malu-malunya gitu ngelanggarnya gitu ya. Lalu di Keluaran 20 ayat 23 mengatakan jangan kamu membuat di sampingku Allah perak, Allah emas juga jangan kamu buat. Dia bikin patung emas. Jadi kayak nantang gitu loh. Beneran ini pelanggarannya nggak kira-kira gitu ya. Nah, lagi kata Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini yang sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Jadi Tuhan melihat hal yang tidak terlihat. Ya, di sini dikatakan telah kulihat. Tuhan juga melihat. Jadi nggak ada yang salah dengan melihat, ya. Jadi kalau tadi kita menekankan Israel tidak hanya cukup mendengar, dia mau melihat. Tuhan juga memakai kata ini, aku melihat. Tapi yang dilihat Tuhan bukan yang kelihatan di luar. Tuhan itu lihat sampai tidak terlihat juga. Ya, sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam hati manusia. Makanya Tuhan bilang, bangsa ini tegar tengkuk. Bagaimana kita bisa melihat bangsa tegar tengkuk? Itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Itu kan di dalam gitu kan. Nah, Tuhan bisa lihat, ini orang ya, ini orang-orang yang membuat kebenarannya sendiri. Nggak ada yang bisa kritik mereka. Ya, mereka bikin kebenaran mereka sendiri. Ya, kalau di perusahaan saya pernah bekerja satu perusahaan, ada anak buah mengatakan gini, si bos itu, he is the law, kan begitu. Dia hukumnya. Jadi kalau hari ini dia bilang A jadi benar. Besok A salah B, dia bilang B jadi benar. Jadi dia pembuat kebenarannya. Nggak ada yang bisa kritik. Yang punya perusahaan nggak bersedia diajari, ya, auban, selalu membenarkan diri sendiri dan selalu merasa benar. Itu bangsa yang tegar tengkuk. Dan sekarang ini orang-orang tegar tengkuk ini berkolusi, kebebalan ini berkolusi membentuk sebuah bangsa. Jadi semuanya tegar tengkuk sampai Tuhan bilang bangsa tegar tengkuk. Itu bukan individual, bangsa. Kebebalan itu kalau dibiarkan satu orang bebal di dalam satu rumah tangga dan tidak ditegur, satu rumah tangga jadi bebal. Satu rumah tangga jadi bebal, satu tetanggaan bebal, satu RT bebal, satu RW bebal, satu desa bebal. Itu yang terjadi sama Israel. Kebebalannya itu menjadi sebuah bangsa, tegar tengkuk. Ya. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Itu kata Tuhan ya. Jadi oleh sebab itu, karena ini bangsa ya, satu bangsa udah tegar tengkuk nggak bisa dibilangin, Tuhan itu udah mau give up seolah-olah begitu. Udah give up deh. Hanya orang yang mau diajar yang bisa dibina, kata Tuhan. Orang yang nggak mau diajar hanya bisa dibinasakan. Jadi kalau orang mau diajarin, masih ada harapan, masih bisa dibina. Tapi kalau orang udah auban, udah nggak mau diajarin, Tuhan cuma bilang, dibinasakan. Jadi ceritanya Tuhan udah mau give up nih. Ya, dan Tuhan berhak 100%. Karena apa? Karena perjanjian darah udah disahkan. Israel udah bilang, kami mau Tuhan, kami lakukan, kami patuhi kan. Dan Tuhan udah bilang, pelanggaran itu darah loh. Artinya engkau akan jadi seperti korban itu.
Tuhan berhak nggak? Berhak, karena Israel sudah melanggar. Ya, pelanggaran artinya mati. Nah, Tuhan ini curhat nih ceritanya sama Musa. Ya, seolah-olah minta persetujuan Musa untuk membinasakan bangsa Israel. Dan kemudian dia bilang, "Dah ya Musa ya, sebab itu biarkanlah aku," kata Tuhan ya. Jadi kalau saya berusaha membayangkan Tuhan agak sentimental gitu, Tuhan bilang sama Musa, oleh sebab itu biarkan aku, supaya murka aku ini bangkit terhadap mereka, aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat jadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan curhat sama Musa. Setuju ya Musa ya, kita binasain, ntar gantinya elu. Kan gitu ya, dan keturunanmu. Padahal sebenarnya setelah saya renungkan betul-betul, ini sebenarnya Tuhan sedang menguji Musa. Jadi sebenarnya Tuhan nggak walaupun orang Israel itu memang pantas dibinasakan gitu ya, tapi sekaligus pada saat ini Tuhan menguji Musa. Sama seperti Abraham. Boleh nggak Tuhan ambil Ishak? Boleh, wong Tuhan yang kasih kok. Nah, jadi tetapi pengambilan Ishak itu sekaligus menguji Abraham. Sama, Tuhan boleh membinasakan Israel, tetapi momen itu digunakan untuk menguji Musa, seperti persis seperti Tuhan menguji Abraham. Ya, dites Musa. Ya, gue binasain bangsa lu deh yang jadi bangsa yang aku pilih. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, ya, Allahnya, dan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan tanganmu yang kuat?" Kali ini Musa bicara bukan sebagai pemimpin umat loh, ya, tapi sebagai orang yang mengenal Tuhan, Allahnya pribadi. Ya, dan dia di sini melunakkan hati Tuhan. Luar biasa kata-katanya ya. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan seolah-olah mau dilunakkan sama Musa, artinya hati Tuhan keras. Nah, seperti hati Firaun kan gitu. Jadi hati Tuhan itu dapat mengeras juga loh. Kebebalan umat ini persis seperti kebebalan Firaun. Dan itu dapat memaksa Tuhan untuk mengambil tindakan. Ya, kalau kita bebal terus begitu ya, Tuhan bisa loh menjadi keras dan mengambil tindakan. Ya, jadi jangan pikir Tuhan itu akan mengampuni all the time gitu. No. Ya, di sini kita lihat Tuhan mau membinasakan Israel. Bangsa yang tegar tengkuk itu memaksa Tuhan untuk menggantikan perlindungannya, kasihnya, sekarang digantiin dengan kebinasaan. Ya, tantang Tuhan gitu ya. Dan dalam hal ini Musa mengajukan 3 hal dari kacamatanya sebagai manusia. Ya, makanya dia mengatakan begini, kalau kita baca lagi di atas, "Mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu?" Jadi walaupun Tuhan udah bilang, "Toh, umat lo toh," Musa balikin lagi. Dan Musa hari ini menempatkan diri dia tidak jadi pemimpin. Dia seolah-olah jadi temannya Tuhan. Ya, dan dia curhat secara pribadi dan mengungkapkan isi hatinya secara manusianya gitu. Nah, nomor 1 yang dia bilang adalah permohonan ampun. Jadi kalau kita berdoa ya Bapak Ibu, ini bukan step by step ya, tapi saya belajar dari komunikasi Musa ini. Yang nomor 1 yang diajukan adalah permohonan ampun. Yang dia bilang adalah, Musa mengingatkan Israel, itu umat Tuhan loh, yang Tuhan sudah pimpin. Bukan aku loh Tuhan yang pimpin, engkau yang sudah pimpin. Ya, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umat yang telah kau bawa keluar dari Mesir? Nah, diingetin Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk itu tuh dari awal Tuhan, seolah-olah begitu ya. Makanya dia jadi budak. Tuhan kan rencanain mereka di Mesir cuma 5 tahun. Ini dari dulu tegar tengkuk, mau benar sendiri. Mereka nyaman di Mesir, mereka stay sampai ratusan tahun, sampai jadi budak. Dari dulu ini bangsa Israel itu tegar tengkuk. Ya, tapi Tuhan, Engkau tuh pengampun, Engkau ampuni terus, Engkau tolong mereka, Engkau tebus, Engkau bebaskan dari Mesir. Dan Tuhan terus kasih pertolongan, walaupun mereka nggak tahu terima kasih, tapi Engkau Tuhan, Engkau selalu ampuni.
Walaupun mereka penuh dengan sungut-sungut, Tuhan tetap kasih minum, Tuhan kasih mana, Tuhan turunin burung puyuh, Tuhan Engkau mengasihi mereka walaupun mereka dari dulu tegar tengkuk. Dan Engkau yang sudah begitu banyak mengampuni, tolong Tuhan ampuni lagi. Nah, seperti itu yang Musa lakukan ya. Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih, sabar dan pengampun. Itu yang dia katakan. Ya, Tuhan, mengapa murkamu bangkit terhadap umatmu dari dulu bandel? Ya. Nah, yang kedua, ya, dia katakan begini, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Hebat ya Musa ya. Dia bilang begini yang kedua ini. Dia bilang, Tuhan namamu itu mulia Tuhan, dan sudah seharusnya ditinggikan. Jadi dia bilang, Tuhan malapetaka yang Tuhan rancangkan, itu akan mencoreng namamu Tuhan. Namamu akan direndahkan oleh bangsa-bangsa. Semua orang tuh sudah lihat, dan mereka tuh mengagumi perbuatanmu itu dalam menolong Israel. Karena engkau adopsi mereka, dan engkau sudah bikin nih pemerintahan teokrasi, everybody knows. Orang Israel jalan ada tiang awan di depan. Semua orang tahu Tuhan namamu sudah mulia. Nah, dalam konsep teokrasi ini, maka hanya Tuhan yang berhak menolong. Tuhan juga yang berhak membinasakan. Itu haknya Tuhan. Jadi namamu mulia Tuhan, karena engkau adalah pribadi yang berkuasa penuh atas umatmu. Engkau bisa tolong, engkau juga bisa binasakan. Nah, kenapa engkau tidak tolong lagi Tuhan? Toh engkau Allah pengampun, gitu kira-kira gitu ya. Dan yang ketiga, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepadamu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Jadi yang ketiga yang Musa bilang adalah, Tuhan, engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang memegang dan menggenapi janjimu, bukan? Engkau telah bersumpah kepada bapak leluhur Israel untuk menjaga keturunan mereka. Dan engkau bersumpah memberikan negeri ini untuk mereka miliki selama-lamanya. Tuhan, engkau adalah pribadi yang setia di dalam memegang dan memenuhi janjimu, Tuhan. Nah, ini yang Musa katakan kepada Tuhan. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ya, jadi 3 hal yang Musa ajukan menunjukkan pengenalannya yang mendalam akan pribadi dan karakter Tuhan. Musa tahu Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih, sabar, dan pengampun. Dia tahu nama Tuhan mulia. Tuhan adalah pribadi yang berkuasa penuh atas umatnya. Bisa hancurin, bisa tolong juga. Ya, dan dia tahu Tuhan adalah pribadi yang setia di dalam memegang dan memenuhi janjinya. Berani Musa ngomong begini karena dia tahu siapa Tuhan. Ya, dan Tuhan menyesal. Nah, ini banyak orang salah tafsir gitu ya. Kalau saya membacanya begini, menyesal itu artinya mengubah pikiran kan. Tadinya mau begini, sekarang menjadi begitu gitu. Nggak mau bunuh lagi, nggak jadi dibinasain, menyesal Tuhan. Kok Tuhan bisa nyesal kita bilang ya. Nah, Tuhan tidak mengubah pikirannya itu seperti manusia mengubah pikiran. Manusia tuh ubah pikiran kalau salah atau mau kepengen yang lebih baik gitu kan. Itu manusia. Tuhan itu nggak bisa begitu karena Tuhan itu bebas mutlak dari kelemahan dan dosa. Tuhan itu nggak bisa salah. Jadi kalau Tuhan itu menyesal dan dia mengubah pikirannya, nah itu ya, karena Tuhan memang memilih untuk mengubah pikirannya. Aku memang memilih mengubah pikiranku. Ia memutuskan kembali berbelas kasihan. Itu keputusan yang Tuhan lakukan. Nah, makanya dia menyatakan penyesalannya ini kepada Musa tanpa perlu malu. Karena dia dalam kutip sebenarnya tidak menyesal. Dia mengubah keputusannya. Dan dia sampaikan kepada Musa. Nah, di sini kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya itu menguji Musa.
bukan dalam tanda kutip benar-benar menyesal gitu ya, karena memang Tuhan nggak merancangkan begitu di dalam hatinya, itu yang saya believe. Hanya dia lagi menguji Musa, dan di depan orang yang diuji ini Tuhan menyatakan penyesalannya, ya gitu ya. Jadi Tuhan menyatakan penyesalan, nggak perlu malu. Aduh malu, Tuhan kok nyesel kan gitu, enggak. Nah Musa pun tidak besar kepala karena bisa bikin Tuhan menyesal. Mengapa? Ya, karena Musa tahu Tuhan itu benar-benar mengasihi dia sebagai sahabat. Musa tahu Tuhan itu lagi ngefor gitu loh, kasih dia kesempatan untuk ngomong, keluarin isi hatinya sebagai manusia yang memimpin bangsa ini. Kan gitu, menjadi rekan kerja Allah. Di sisi lain, Musa sadar betul ini nih ujian Tuhan baginya. Seberapa dalam Musa mengenal pribadi dan karakter Tuhan Allahnya. Ya, jadi makanya skenario ini kalau kita baca dan kita mengerti gitu. Iya ya, Tuhan itu sebenarnya nguji Musa. Makanya tidak malu untuk mengatakan Tuhan menyesal. Karena Tuhan memang tidak pernah menyesal karena Tuhan mengubah pikirannya itu, tapi dia pengen tahu Musa ngomong apa sih, kan gitu ya. Nah, jadi Musa setelah itu, nah, berpalinglah Musa, ya, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah di dalam tangannya. Loh-loh itu bertulis dari kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Setelah Musa lulus ujian, ya, lulus ujian Musa kan, ia telah dapat mengenali karakter Tuhan yang penuh kasih, sabar, pengampun, berkuasa penuh dan pemegang janji. Setelah tahu itu baru Musa turun, ya. Jadi setelah itu berpalinglah Musa, dia turun. Nah, ia bawa nih kedua loh batu Tuhan, hukum Tuhan di dalam tangannya. Kedua loh itu adalah pekerjaan Allah dan tulisan itu adalah tulisan Allah. Ditukik, di grafir gitu ya, di tatah gitu pada loh-loh batu itu. Jadi kedua salinan nih, dua-duanya asli. Dua-duanya tulisan tangan Tuhan sendiri. Jadi bukan fotokopi, nggak ada fotokopi waktu itu. Jadi dua-duanya Tuhan yang ukir. Dua-duanya asli. Satu kopi untuk Tuhan, satu kopi untuk umat. Ya, tapi dua-duanya dipegang sama Musa. Nah, ketika Yosua abdinya nih ya si Musa mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada suara peperangan kedengaran di perkemahan. Yosua mungkin masih kebayang peperangan dengan Amalek di Rafidim 2 bulan sebelumnya ya. Yosua yang pimpin perangnya Amalek kan. Nah, tapi Musa bilang enggak. Itu bukan nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan juga. Jadi bukan nyanyi kemenangan, bukan nyanyi kekalahan. Itu bunyi orang nyanyi berbalas-balasan. Itu yang ku dengar, kata Musa. Jadi dia mendengar orang menyanyi berbalas-balasan. Nah, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, ya, dan ia melihat, nah mata nih ya, Musa melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, bangkit amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sekarang ini baru Musa lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dari tadi kan dia nggak lihat, Tuhan udah lihat. Musa belum, baru habis teriak 40 hari, happy, sukacita. Jadi makanya Tuhan uji, itu bangsa tegar tengku dimusahin nggak? Enggak, jangan Tuhan, menyesal Tuhan. Nah, ya, menyesal Tuhan. Sekarang nih, Musa baru lihat dengan mata kepalanya sendiri, nggak tahan dia. Kemarahannya memuncak, meledak, nggak ketahan dia. Dia lemparin masterpiece-nya Tuhan loh. Itu masterpiece, Tuhan yang tulis dengan jarinya, dia udah lupa deh. Bodoh amat. Ya, jadi Musa pecahin. Kenapa? Karena ini dia mau menunjukkan Israel, kamu sudah melanggar hukum Tuhan, jeber gitu sekalian pecah tuh hukum, gitu ya. Tidak tahan dia. Tanda Israel itu sudah melakukan pelanggaran besar pada hukum Tuhan. Mereka bukan lagi umat Tuhan. Gak pantas marah Musa ya. Ini brengsek nih orang Israel ini ya. Melanggar hukum Tuhan. Jadi dipecahin hukum itu sama dia. Gak pantas kalian. Nah, di satu sisi Tuhan itu sabar dan pengampun. Ya, saat itu Tuhan sudah lihat kelakuan Israel. Tuhan malah kasih kesempatan sama Musa kan.
untuk membuat Tuhan itu mengubah pikirannya dengan menguji si Musa. Hebat ya Tuhan ya. Musa begitu lihat meledak. Tuhan yang udah lihat, bahkan udah lihat hatinya. Ini Musa belum lihat hatinya. Tuhan itu udah lihat ini bangsa Tegar Tengku ini masih jeder aja kasih mati gitu kan. Tetapi dia malah kasih waktu loh sama Musa dan tanya Musa loh dan menyesal loh. Itu Tuhan luar biasa ya. Dan saat Musa menghancurkan masterpiece-nya Tuhan ini, Tuhan nggak marah. Tuhan bilang, ya elah 40 hari itu gue tulis. Enggak, Tuhan nggak marah. Tuhan diam dan Tuhan memaklumi. Ya, luar biasa. Nah, ini Musa yang ngelihat kekacauan itu dan dilemparkannya lah. Ini ya. Nah, ini ada beberapa film yang kita tahu ya mencoba menuliskan, menggambarkan emosi Musa dengan laut yang bergelora itu. Nah, sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digiling sampai halus, kemudian ditaburnya di atas air dan disuruh minum orang Israel. Ini bagian saya paling suka, tahu nggak? Kenapa? Karena saya dapat dari Pastor David Powson, dia cerita ini. Jadi ini bukan cerita saya dapat dari Pastor David Powson dan saya senang gitu. Kenapa tahu nggak? Musa itu sampai mikir gitu. Jadi kenapa dia tuh harus hancurin gitu ya? Karena itu menunjukkan kemuakan penuh. Dia tuh udah enak gitu loh. Suatu kemuakan penuh harus dilakukan, dihancurkan total. Jadi apa yang dilakukan? Dibakar sama dia. Supaya enggak berbentuk. Habis kan, anak lembu itu dibakar kan jadi emas rata gitu kan. Udah nggak berbentuk gitu, puas nggak Musa? Nggak bisa, dia giling. Ya, dia giling sampai halus. Udah nggak berbentuk nih, tapi masih emas kan? Dia masih mikir nih, ini berhala nih. Kalau gua tanam nih, ntar digali orang lagi, betul nggak? Emas dan ini berhala. Hati orang akan melekat di situ. Jadi apa yang dilakukan sama dia? Ditabur ke air, suruh minum. Kenapa disuruh minum? Supaya jadi kotoran. Ya, jadi diminum itu supaya berhala itu masuk ke pencernaanmu, keluar jadi kotoran. Besok pagi ya kan gitu. Dan dia mau menunjukkan godaan berhala itu harus dinistakan gitu loh. Agar setiap orang yang memandang kotoran itu jijik kan. Memandang jijik dan nggak ada orang yang mau kembali ke kotorannya korek-korek. Cari berhalanya begitu. Itu Musa luar biasa ya. Ini orang pinternya luar biasa. Digiling disuruh minum. Jadi kotoran. Siapa yang mau kembali? Dia mau menunjukkan kejijikannya gitu loh. Dan itu mau ditularkan gitu. Dia mau semua orang Israel tuh melihat berhala itu sebagai kejijikan gitu. Di dalam kotoranmu itu gitu, dan jangan kembali ke situ. Wah, luar biasa ya. Jadi saya juga baru mengerti dan wow gitu, luar biasa. Nah, terus berkatalah Musa kepada Harun, ya, apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Jadi setelah dia melakukan penghancuran total, baru nih Musa berperkara kepada Harun, ya. Dia tanya, apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Jadi Musa tahu inisiatif ini pasti datang dari orang Israel, bangsa yang Tegar Tengku itu, ya, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka. Tetap tanggung jawab ada di pemimpin. Harun adalah pemimpin yang seharusnya mendengarkan Tuhan, tapi dia malah mendengarkan dan mengentertain umatnya. Ya, dan ini dosa serius dan itu mendatangkan celaka kepada bangsa ini. Jadi pemimpin yang nggak bisa pegang umatnya, gembala yang nggak bisa pegang umatnya dan nggak bisa mengendalikan umatnya, kecelakaannya itu ada dari si pemimpin ya, dan itu menghancurkan seluruh bangsa. Nah, tetapi jawab Harun, jangan bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Harun membela diri, tapi dia kasih fakta. Ya, kejahatan orang Israel kan memang sudah tahu. Memang itu bangsa jahat kok, katanya kan begitu. Lalu dia mengulang lagi nih, diulangin persis apa kata-kata orang Israel kan. Dasar pemikiran orang Israel itu kan karena lu nggak ada.
kamu nggak turun-turun. Dia kepengen punya Allah gitu loh, kepengen ada pemimpin, dan aku kan cuma bikin apa yang mereka minta. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas, haruslah menanggalkannya. Mereka memberikan kepadaku dan aku melemparkan ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Harun nggak bilang dia minta anting-anting emas loh, ya, dia cuma bilang minta emas. Dia takut karena dia udah menyalahgunakan firman Tuhan nih di sini nih. Nah, sama Musa nggak berani, cuma ngomong yang punya emas. Padahal yang exactly dia minta itu adalah anting-anting emas di telinga, bukan di hidung, di telinga. Ya, jadi siapa yang punya emas, tanggalin. Terus dia lemparkan ke dalam api, keluar anak lembu ini. Ya, jadi Harun itu takut sama orang Israel. Dan sekarang dia lagi takut sama Musa. Dia takut sama manusia, tapi dia lupa, dia nggak sampai lupa takut akan Tuhan. Ketakutan dengan manusia. Siapa yang menggertak di depan dia takut. Ya, dan takut pada manusia membuat Harun lebih mendengarkan suara manusia dan mengabaikan suara Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini suka banget terjadi pada hidup kita, bukan? Ketika bos kita menggertak, kita lebih takut sama bos kita. Walaupun salah nih, jalanin dulu dah. Walaupun kita udah tahu nih enggak bener. Aduh, gimana ya? Sama, Harun juga begitu. Dia takut sama orang Israel. Dia takut sama Musa. Dia nggak takut sama Tuhan. Dia nggak tahu nih Tuhan akan hakimin dia suatu waktu nanti. Ya, dia lebih mendengarkan suara manusia dan dia abaikan suara Tuhan. Walaupun hatinya udah nggak enak. Kita nih, saya apalagi dulu ya, sebagai pekerja profesional, sering merasa gelisah. Tapi piye yo, ya harus dikerjakan lah gimana? Lebih takut sama bos daripada sama suara Tuhan, bukan? Nah, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Ingat ya, tadi sensus. Ini bangsa udah lepas dari kandang, liar. Karena apa? Sensus, panca indera yang tidak dikendalikan. Dari telinga, sekarang lihat mata bisa lihat, bisa atur, terus tambah musik. Wah, udah menari dia. Udah menjadi sensasi. Mata, telinga, ada bau-bauan, ada sentuhan, ada rasa, makan minum yang tidak terkendali. Dan itu menimbulkan nafsu yang tidak terkendali. Jadi mereka melanggar hukum apa? Mereka berzina. Mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh di depan patung itu. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu setelah berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datang kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ingat ya, ini kasusnya, dia udah hancurin itu lembu sapi, udah digiling, disuruh minum. Berarti udah berjam-jam, bukan? Dan kegilaan masyarakat ini masih berlangsung. Makanya Musa berdiri di pintu, dia bilang, siapa yang memihak? Datang ke sini. Ya, berkumpul Bani Lewi. Jadi yang sebelum kita lihat Bani Lewi, yang saya mau tegaskan adalah sensus yang tidak terkendali menimbulkan sensasi. Sensasi yang tidak dikendalikan akan menimbulkan nafsu seksual, ya, menjadi sensualitas. Dan ini kalau sudah sampai di sini bablas ceritanya. Ya, itu yang terjadi di umat Israel. Ya. Nah, berkatalah ia kepada mereka, beginilah, jadi dikumpulin Lewi ini sekarang kan. Begini firman Tuhan Allah Israel. Ya, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedang pada pinggangnya, lalu jalan, bawa tuh pedang, berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, kan mereka tinggal bersuku-suku gitu ya. Dan masing-masing bunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Siapa yang dibunuh? Orang-orang yang masih melakukan kegilaan itu, ya, kebrutalan itu. Ya, jadi Tuhan Musa bilang ini adalah firman Tuhan, bukan firman Musa. Kenapa Musa berani ngomong begitu? Karena Musa telah mengenal hati Tuhan dan dia tahu Tuhan terlukanya luar biasa. Dan melalui orang-orang yang memihak kepadanya, ya, si Lewi ini kan memihak kepada Tuhan kan, Tuhan akan binasain orang-orang yang murtad. Ya, melalui tangan orang-orang Lewi. Jadi orang Lewi mendemonstrasikan imannya kepada Tuhan yang tidak terlihat itu. Dia ikutin pemimpin pilihan Tuhan, Musa.
Dia tidak mau ikut orang-orang yang murtad yang membenarkan dirinya sendiri. Sudah digiling lembu emas itu. Tapi ini orang masih tetap melakukan kejahatan. Nah, melalui peristiwa ini, bangsa Israel menghancurkan keimamatan mereka. Ingat ya, Tuhan kan janji kan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Di sini hancur, tidak ada lagi orang Israel jadi imam. Ya, Tuhan bilang kalau engkau mendengarkan, engkau patuh pada perintahku, engkau akan menjadi imam bagiku. Di sini momennya Tuhan hancurin, nggak ada lagi imam. Ya, nggak mau Tuhan pakai Israel jadi imam, dan Lewi ditunjuk menjadi imam. Ya, nah Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Pada hari itu tewaslah 3.000 orang dari bangsa itu. Ya, kemudian berkatalah Musa, baktikan dirimu mulai dari hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Jadi kalau kita lihat di Bilangan 3, Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil semua orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Jadi Tuhan reken ya, melalui peristiwa ini, suku Lewi itu dipilih sama Tuhan untuk menjadi imam bagi dia. Karena cuma Lewi yang belain Tuhan. Yang lain masih malu-malu dan sebagian masih melakukan perbuatan maksiat. Nah, keesokan harinya, ini sudah selesai nih kan, sudah orang Lewi bunuh nih kan. Nah, esok harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu. Musa pasti udah lemes nih. Kamu ini telah berbuat dosa besar sekali, ya. Tetapi aku akan naik ke hadap Tuhan. Mungkin aku akan mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Jadi Musa itu hatinya berat sekali. Dia udah lihat ada 3.000 orang udah dibunuh ya sama orang Lewi ya. Orang-orang yang masih melakukan maksiat dibunuh semuanya. Tapi dia berat hatinya. Besok pagi dia langsung bilang, kamu tuh dosa gede banget. Aduh, aku naik deh hadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian atas dosamu itu. Apa yang ada di benak Musa coba? Musa tahu ini dosa teramat sangat besar. Buset dah, ini seluruh Israel berdosa, termasuk Harun dan para pemimpin. Aduh, nah itu Musa ya. Dan Israel telah melanggar perintah Tuhan. Hukum kedua, udah jangan bikin patung. Dia sudah bikin, dia sembah, dia beribadah, bikin mesbah lagi, bikin korban lagi di depannya. Dan hukum ketujuh, Tuhan bilang jangan berzina. Ini semua udah nggak karu-karuan berzina begitu. Ya, 3.000 orang udah mati. Dan ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan dan hamba-hambanya. Nggak ada di mata mereka ada Musa, ada Harun, ada Hur, udah nggak ada. Mereka tetap melakukan apa yang mereka anggap benar. Ya, mereka membuat dan hidup berdasarkan kebenaran mereka sendiri. Musa sangat terbeban. Ia tahu Tuhan sangat terluka. Dan dia merasa nih, aduh aku harus berbuat sesuatu, memohon pengampunan Tuhan. Ini serius ini. Ini ibarat apa atau enggak, Bapak Ibu? Saya membayangkan ya, ini ibarat orang mau nikah. Tuhan itu lagi pengantin lelakinya nih. Dia lagi menyiapkan pernikahan. Undangan udah, makanan udah, baju pengantin udah, ini udah bayar, ini kayak begitu tuh. Karena Tuhan itu ya berpasal-pasal, dia sama Musa itu lagi merancang kemah suci, lagi merancang imam besar tuh pakaiannya begini loh. Ada orang Israel ya di pahu, lalu di dada, di batu permata, masih pakai lonceng, ada buah delimanya, benangnya dari emas, begini begitu. Tuhan ini lagi merancangkan pernikahannya dengan umat Israel. Ya, ini loh tabernacle ya. Dan lihat Bapak Ibu, di seluruh kemah suci ini nggak satu pun ada ikon Tuhan. Ya, semua perabotan ini nggak ada image Tuhannya gitu loh. Ya, Tuhan itu invisible God, dia nggak bisa diwujudkan. Dia nggak bisa diwujudkan dan semua perabotan ini tidak ada yang menunjukkan Tuhan. Jadi tidak ada satu pun ikon Tuhan di dalam tabernakel itu. Ya, dan Tuhan lagi merancangkan pernikahannya dengan Israel. Dan orang Israelnya
bikin Tuhannya kayak begini. Ya, itu yang justru yang enggak ada di kemah suci itu yang dibikin justru, itu yang diminta sama Harun. Orang Israel minta sama Harun bikin dan itu yang dibikin. Betapa sakitnya hati Tuhan. Ya, lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tapi sekarang kiranya engkau mau mengampuni dosa mereka. Namun jika engkau tidak mau ampuni dosa mereka, hapuskan kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Wah, Musa lagi hebat banget nih. Musa tahu dosa ini dosa besar. Tuhan telah ternista dan pembalasan Tuhan pasti akan datang atas umat. Nggak bisa dia bayangin, aduh ngeri gitu ya. Aduh, nih 3.000 orang mati ini belum ada apa-apa, Tuhan jeder mati semua nih. Dia takut, dia terbeban. Dan Musa itu memberikan dirinya ganti hukuman atas umat. Dia bilang, Tuhan ampuni. Kalau engkau tidak ampuni, hapuskan namaku. Aku mau gantiin umat. Nah, ini persis seperti Rasul Paulus yang bilang sama jemaat Roma, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Tuhan Yesus bilang apa? Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuk orang tergantung di kayu salib. Pada jemaat di Roma, Paulus menulis, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Musa memiliki hati itu dan dia hidup jauh sebelum Paulus, jauh sebelum Tuhan Yesus ya. Dia mau mengorbankan diri. Dia bilang, Tuhan, ampuni Tuhan. Tapi kalau engkau enggak mau ampuni, ambil aku aja Tuhan. Aku rela Tuhan. Luar biasa ya Musa ya. Makanya dia menjadi orang luar biasa yang hatinya dikatakan lembut, orang yang paling lembut di hadapan Tuhan. Nah, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang kuhapus dari kitabku, bukan engkau Musa. Ya, Tuhan bilang, sorry Musa, nggak bisa, aku nggak bisa terima permohonanmu Musa. Keadilan Tuhan berlaku atas orang yang murtad, tetapi pergilah sekarang. Nah, ini hebatnya Tuhan ya. Jadi Musa yang lagi ini Tuhan langsung bilang kasih lagi tugas Tuhan, langsung dialihkan ya. Pergilah sekarang, tuntun bangsa itu ke tempat yang telah kusebut kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Jadi Tuhan tetap bilang, jalan. Lu udah berdosa sekarang, maju terus menuju ke tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu, ini juga peringatan bagi kita ya. Jadi kalau kita merasa tenggelam di dalam dosa, jangan berkubang di dalam dosa, terus maju. Ingat bahwa kita menuju ke tanah perjanjian. Jangan bersedih hati, jangan beradu self pity gitu ya, terus menyesal-nyesali terus nggak maju-maju. Tapi Tuhan bilang tetap jalan menuju tanah perjanjian. Dan Tuhan bilang apa? Aku nggak jalan bersamamu lagi ya, tapi aku mengutus malaikatku. Nah, saya menggantung di sini Bapak Ibu, karena itu cerita kita minggu depan ya. Jadi Tuhan nggak mau loh berjalan lagi bersama umatnya. Tuhan bilang nggak tahan gue. Ntar kalau gue jalan mau lu abis, udah gue matiin semua dah. Kira-kira Tuhan mau ngomong gitu. Jadi Tuhan nggak mau lagi berjalan sama umatnya, tapi mengutus malaikatnya. Ya, demikian Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Di kita berakhir di ayat ini, tetapi tidak diceritakan Tuhan menulahinya itu bagaimana gitu kan. Nanti kita akan pelajari itu. Tetapi kalau saya kasih clue-nya sedikit gitu ya, itu tertulis sebenarnya di 1 Korintus 10. Ya, Israel sebagai suatu peringatan. Saya bacakan ya. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus.
Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita, nah itu ya, orang Israel, semua berada di bawah perlindungan awan, tiang awan ya, dan mereka semua melintasi laut Teberau. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, ya, dapat mana, dan mereka minum dari minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mereka ikuti, yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Itu Paulus mengutip Keluaran tadi yang kita baca ya. Ya, mereka bangun dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang telah mereka lakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Jadi itulah Tuhan itu berujung nantinya kepada Israel. Walaupun Musa belum mencatat di Keluaran 32 ini, kita tahu dari Paulus itu yang mati 23.000 orang. Ya, nanti di bagian kitab yang lain kita akan menemukan itu. Nah, saya berhenti sampai di sini. Ini adalah trailer untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita akan belajar masuk ke Keluaran 33 di sini tadi ya, bahwa jika kamu melihat ke matahari, mungkin matamu bisa buta, gitu. Tetapi tidak ada orang yang bisa lihat Tuhan dan masih hidup. Ya, kalau engkau nekat lihat matahari, paling buta. Tapi tidak ada orang yang bisa lihat Tuhan dan masih hidup. Nah, penasaran kan? Nah, itu akan kita bahas di minggu depan. Baik, Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk yang bisa berdiri silahkan berdiri, yang nggak bisa berdiri bisa duduk aja, silahkan duduk. Saya mau mengundang kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk panca indera yang Tuhan kasih. Kami bersyukur untuk mata kami. Yang mungkin bagi sebagian dari kami sudah lama, sekarang ini kami harus pakai kacamata. Tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kami mata, sehingga kami bisa lihat, sehingga kami bisa membaca firman Tuhan. Dan kami minta ampun ya Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak benar yang kami lihat. Ada hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan. Ada hal-hal yang menista Tuhan yang masih kami lihat. Malam ini kami minta ampun ya Tuhan. Untuk kami mau bertobat dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mata kami ini. Kami bersyukur untuk telinga kami Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan khotbah, kami boleh mendengarkan peringatan dari Tuhan, kami boleh mendengarkan kata-kata yang membangun. Tapi di satu sisi Tuhan, kami suka lupa. Kami mendengarkan musik yang menghanyutkan hati kami, membuat pikiran kami mengembara, yang membuat imajinasi kami kemana-mana. Ampuni kami Tuhan. Sering kami tidak sadar, kami menikmati musik-musik keras yang membuat adrenalin kami terpacu, dan kami menikmatinya. Kami berdoa Tuhan, dan mengucap syukur untuk rasa, untuk lidah yang Tuhan kasih, di mana kami boleh mencecap, di mana kami boleh menikmati begitu banyak makanan enak. Kami boleh merasakan kelembutan es krim. Kami boleh merasakan kenikmatan daging, ikan, telur, sayur, dan seterusnya. Tapi sering Tuhan, kembali kami mengabuse-nya. Kami tidak makan pada porsi kami. Kami mengabuse-nya dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengumbar nafsu kami. Kami makan yang nggak benar sampai tubuh kami sakit. Sampai kami kegendutan.
sampai kami harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kulit kami ya Tuhan. Kami bisa meraba, kami bisa pegang, kami bisa merasakan sesuatu yang halus, kami bisa merasakan sesuatu yang empuk, kami bisa membelai anak-anak kami bisa membelai pasangan kami bersyukur Tuhan. Tapi ingatkan kami ya Tuhan, buat kami suka sekali menggunakan kulit kami ini untuk hal-hal yang kembali menimbulkan sensasi yang sebenarnya tidak perlu. Ampuni kami Tuhan kalau kami menikmati berbaju halus, ingin tampil dengan kemewahan, dengan pakaian-pakaian yang menyenangkan hati kami. Bapa di surga, kami juga berdoa, ucap syukur untuk hidung kami, untuk kami boleh mencium bau-bau yang wangi, kami boleh bernafas dengan bebas. Kau memberikan kami panca indera yang sempurna ya Tuhan. Tapi kembali Tuhan, yang sering kami salah gunakan ya Tuhan. Kami mengabuse-nya untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami mencium bau-bau yang seharusnya tidak usah kami cium. Kami membangkitkan sensasi-sensasi dari aromaterapi dan lain sebagainya. Kami baru mau makan kalau kami mencium aroma yang enak di hidung kami. Dan kami kurang bersyukur untuk hal-hal yang alami. Dan kami terbiasa dengan produk-produk industri yang sudah menghancurkan semua pasca indera kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak kurang menghargai panca indera yang Tuhan berikan, dan kami lebih menghargai sensasi demi sensasi yang kami ciptakan, yang sesama kami ciptakan. Kami lebih menyukai suara manusia daripada suara Tuhan. Kami lebih mementingkan hati kami daripada hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami melihat betapa Tuhan mengasihi umat Israel. Betapa Engkau yang sudah terluka, Engkau tetap sabar dan pengampun. Tapi kami tidak mau Tuhan menjadi murtad. Kami tidak mau Tuhan menjadi umat yang tegar tengkuk. Kami mau bertobat. Dan kami mau merendahkan hati kami. Sungguh-sungguh untuk Tuhan hancurkan, giling Tuhan. Sampai benar-benar tidak ada bentuk dan Tuhan boleh bentuk kembali. Sesuka Tuhan. Dengarkan seluruh sembahyang kami ya Tuhan. Kami sungguh berharap Tuhan menolong kami. Asal Engkau ada, kami setia Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, apalah jadinya kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami merindukan kehadiran Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan tetap pegang tangan kami. Terus. Kami serahkan keluarga kami serahkan diri kami. Dan perjalanan kami seminggu ke depan, Tuhan kembali yang menyatukan kami. Satukan hati kami untuk kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan di minggu depan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Imam perantara kami yang hidup. Amin.